Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul 3 Days. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang ingin dijodohkan untuk menikah dengan seorang pria karena kebetulan umurnya yang udah mateng dan siap untuk berkeluarga. Dari beberapa bulan yang lalu, wanita ini sebenarnya udah chattingan sama seorang pria dari keluarga kaya yang kebetulan tinggal di luar kota dan dia kenal lewat aplikasi kencan. Wanita ini pun akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah pria tersebut dengan harapan hubungan mereka jadi bertambah dekat dan wanita itu bisa menghindar dari perjodohan yang ingin dilakukan oleh ibunya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari wanita cantik bernama Elia yang sedang jatuh cinta dengan seorang pria yang dia kenal dari aplikasi kencan. Ceritanya, Elia tinggal bersama ibunya bernama Sadit yang sering menyinggung kuliah Elia di bidang kuliner karena biasanya wanita belajar memasak dari ibu dan neneknya. Karena nggak mau kalah dari ibunya, Elia lalu menjawab kalau dia ingin memiliki karir akademis, tapi sayangnya alasan itu nggak bisa diterima oleh Sadit. Di waktu yang sama, tiba-tiba datang sepupu Elia bernama Elcim yang ingin memberitahu sebuah kabar bahagia, yaitu dia udah dilamar oleh kekasihnya dan akan segera menikah. Mengetahui kekasih Elcim adalah pria kaya, Sadit tentunya merasa sedikit iri dan ingin Elia juga segera menikah dengan pria yang udah mapan. Elia kemudian beralasan kalau dia lebih mengedepankan rasa cinta, tapi alasan itu kembali membuat Sadit merasa kesal dan menyuruh Elia agar menyiapkan teh bagi mereka. Ketika Sadit mendapat telepon dari saudarinya, Elia lalu bercerita kalau sebenarnya dia udah punya pacar, yaitu seorang pria bernama Semi yang dia kenal dari aplikasi kencan. Ceritanya, Semi dan keluarganya ini adalah orang kaya, di mana mereka punya pabrik kayu besar di pinggiran kota Istanbul, dan kadang-kadang Semi bekerja untuk mengawasi pabrik tersebut. Begitu Sadit kembali ke ruang tamu, Elia kemudian memberitahu ibunya kalau dia akan pergi ke kota Istanbul untuk wawancara pekerjaan. Sebenarnya Sadit nggak setuju kalau putrinya merantau ke kota besar, karena menurutnya Elia juga bisa mendapat pekerjaan di kota Izmir tanpa harus pergi meninggalkan rumah. Demi meyakinkan ibunya, Elia lalu mengatakan kalau dia hanya pergi selama 3 hari dan akan menginap di rumah sepupunya yang kebetulan tinggal di kota Istanbul. Sadit pun akhirnya setuju dengan keinginan putrinya, namun jika Elia gagal dalam wawancara itu, maka Sadit akan segera menjodohkan Elia dengan pria pilihannya. Keesokan harinya, Elia kemudian berangkat ke kota Istanbul dan Sadit langsung mengingatkan putrinya tentang perjanjian mereka. Beberapa waktu kemudian, Elia akhirnya sampai di kota Istanbul, di mana ternyata dia malah singgah ke rumah Semi dan kebetulan melihat Semi yang berada di depan rumah. Ketika mengikuti Semi ke dalam rumah, Elia lalu bertemu dengan 3 emak-emak berpakaian sama, sehingga Elia memberitahu kalau dia ingin bertemu dengan Semi. 3 emak-emak itu pun akhirnya mengajak Elia masuk ke dalam, di mana kakak pertama mulai memperkenalkan namanya sebagai Nermin, kemudian adik kedua sekaligus ibu Semi bernama Nesrin, dan adik yang paling kecil bernama Nevin. Dalam pertemuan itu, Nesrin kemudian bertanya kepada Elia bagaimana dia dan putranya bisa saling mengenal. Namun Elia nggak berani bilang kalau mereka berkenalan lewat aplikasi kencan dan terpaksa berbohong kepada Nesrin kalau dia dan Semi dulunya merupakan teman satu sekolah. Di waktu yang bersamaan, datang seorang pria bernama Alper yang tiba-tiba aja merasa lemas ketika melihat Elia berada di rumah ini.
Tentu aja kejadian itu membuat para bibi merasa khawatir, dan begitu mereka berhasil membangunkan Alper, dia malah pergi meninggalkan mereka tanpa berbicara apa-apa. Beberapa saat kemudian, Alper masuk ke kamar Semi dan bercerita kalau dia berkenalan dengan seorang wanita lewat aplikasi kencan. Di sana, Alper mengatakan kalau wanita ini datang ke rumah mereka, dan karena mereka udah chattingan selama beberapa bulan, hubungan dia dan Elia menjadi semakin akrab. Setelah bercerita secara berbelit-belit, Alper akhirnya mengaku kalau dia memakai identitas Semi, karena jika dia memakai identitasnya sendiri, nggak ada satu wanita pun yang mau berkenalan. Kabar itu tentunya membuat Semi merasa sangat marah, karena dulu Alper pernah melakukan perbuatan yang sama, dan hampir menyebabkan keributan di keluarga mereka. Alper bak sen onu bir kere daha yaptın. İstiyorsan beni fotoğraflarımdan. Kas memleketin her yerine az kurtul sen. Mengingat Elia udah datang ke rumah ini, Alper akhirnya meminta bantuan kepada Semi untuk bertemu dengan Elia. Namun Semi ternyata menolak permintaan tersebut dan menyuruh Alper untuk berkata jujur kepada Elia agar Elia bisa membentak atau menamparnya sebelum pergi dari rumah. Vallahi elimde kalsın ha. Vallahi elimde kalsın. Karena takut membuat Elia merasa kecewa, Alper tetap berusaha untuk membujuk Semi dan berani menjamin kalau Elia adalah wanita cantik dan baik hati. Semi pun akhirnya dengan berat hati mengikuti permintaan Alper, dan begitu dia melihat Elia berada di ruang tamu, Semi ternyata merasa terpesona dengan kecantikannya. Mengetahui Semi merasa gugup bertemu wanita cantik, Alper kemudian berjanji akan membantu Semi untuk berbicara kepada Elia. Selain itu, Alper juga berjanji kalau dia nggak akan mengulangi perbuatan ini lagi, sehingga Semi berusaha untuk menahan rasa gugupnya dan akhirnya mau bertemu dengan Elia. Hoş geldin. Merhaba. Bir anda çıkıp geldi afalladım ben böyle karşımda görünce. Melihat Semi merasa bingung, Elia lalu mengingatkan Semi tentang chattingan mereka kemarin, yaitu mereka berdua udah siap untuk saling bertemu. Para bibi pun tiba-tiba ikut berbicara tentang keseharian Alper, yang katanya terlalu sering berada di depan komputer, dan hal itu membuat mereka khawatir dengan kesehatannya. Az önce orada bir şey yaşandı. İnanılmaz derecede Di saat mereka lagi mengobrol, Nermin kemudian mengatakan kalau dia akan membuatkan teh bagi mereka. Kebetulan Elia berinisiatif untuk membantu Nermin, dan begitu dia ingin bercerita tentang tujuannya datang ke kota Istanbul, Elia tiba-tiba aja mendapat telepon dari Elçim. Ketika Elia menjawab telepon dari Elçim, dia lalu bercerita tentang sikap Semi yang menurutnya sangat aneh dan jauh berbeda waktu mereka sedang chattingan. Selain itu, Semi juga lupa tentang apa yang mereka bicarakan selama ini, padahal Semi dan Elia udah berbulan-bulan ngobrol lewat chatting, dan hubungan mereka seharusnya bisa semakin dekat. Beni görünce tamam, bir iki iltifat ediyorum, şimdi içeri gideceğim. Tamam, görüşürüz. Setelah menutup telepon dari Elçim, para bibi kebetulan melihat Semi yang akan pergi ke kandang kuda, dan mereka meminta Semi untuk mengajak Elia. Elia pun kemudian membahas tentang keluarga Semi sebagai pemilik pabrik, tapi pada saat itu Elia tiba-tiba mendapat pesan dari perusahaan yang memberitahu kalau wawancaranya ditunda selama 3 hari. Görüşmemi bir gün ertelemişler. Waktu Semi masih kecil, dia sering diajak almarhum ayahnya datang ke kandang kuda sambil memberikan beberapa pelajaran dan nasihat tentang kehidupan. Semi pun lalu mengajarkan Elia untuk menunggang kuda kesayangannya, yang membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat, dan tampaknya Semi juga mulai menyukai Elia. Di malam harinya, Semi dan keluarganya kemudian mengajak Elia untuk makan malam bersama mereka. Selain itu, para bibi juga meminta Elia agar menginap di rumah ini, serta membawakan beberapa barang agar Elia bisa tidur dengan nyaman, karena mereka bertiga sangat bahagia dengan kehadiran Elia.
yerinde. Ay saçların ne kadar yumuşacık. Kızım sen yere basmadan mı yürüdün? Beberapa saat kemudian, Semih kebetulan lewat di depan kamar tamu, dan karena melihat para bibi lagi berkumpul, dia juga ingin memberikan hadiah vas bunga buatannya kepada Elia. Para bibi pun akhirnya memberikan sebuah kunci kepada Elia, di mana menurut tradisi dan kepercayaan mereka, Elia harus menaruh kunci itu di bawah bantal agar bisa bermimpi tentang calon suaminya. Hadi bakalım. Semih'i görecek misin? Setelah para bibi keluar dari kamar itu, Elia kemudian segera menaruh kunci di bawah bantal dan berharap akan bermimpi tentang Semih. Namun karena Elia nggak bisa tidur, dia akhirnya memutuskan untuk menghirup udara segar di luar rumah, dan kebetulan aja bertemu Semih yang ternyata juga nggak bisa tidur. Bilmem. Oksijen. Berhubung mereka lagi berduaan, Semih akhirnya mengaku kalau hari ini dia merasa sangat gugup karena bertemu wanita cantik yang tiba-tiba aja datang ke rumah ini. Semih pun mengatakan kalau dia terpesona pada kecantikan Elia, di mana pujian itu tentunya membuat Elia tersipu malu dan langsung pergi meninggalkan Semih. Sonuçta daha düne kadar varlığından haberdar olmadan biri. Di saat Elia akan tidur, Albert tiba-tiba aja datang ke kamarnya dan mengatakan kalau dia ingin berbicara sesuatu hal kepada Elia. Awalnya, Albert meminta maaf atas gangguan dari ibu dan bibinya, namun Elia ternyata nggak masalah dengan hal tersebut, karena sebenarnya Elia menyukai mereka bertiga yang sangat perhatian. Eski Türk filmleri olur ya böyle. Oradaki... Setelah sedikit basa-basi tentang ketiga bibi, Albert lalu mulai berbicara tentang aplikasi kencan, dan jika dia memakai fotonya sendiri, nggak ada satupun wanita yang mau berkenalan. Albert pun akhirnya mengaku kalau dia sengaja membuat akun menggunakan identitas Semih, jadi selama beberapa bulan ini, sebenarnya dialah orang yang udah chattingan dengan Elia. Durumunda şöyle bir şey oldu. Ben Semih'in fotoğrafını... Öldürürüm çocuk. Seni öldürürüm sen. Setelah mendengar penjelasan itu, Elia tentunya merasa sangat marah kepada Albert yang udah tega menipunya selama berbulan-bulan. Pada kesempatan itu, Albert memohon agar Elia mau bersandiwara, karena jika masalah ini sampai ketahuan oleh ketiga bibi, Albert pasti akan mendapat hukuman berat akibat perbuatannya. Bilmiyorum hani böyle bir taraftan da sanki bu işin ucu hayırlı bir yere çıkıyor. Mengingat wawancara kerjanya ditunda selama 3 hari, Elia akhirnya setuju dengan penawaran Albert daripada dia harus pulang ke kota Izmir dan dijodohkan oleh ibunya. Elia pun lalu bertanya apakah Semih juga mengetahui masalah ini, sehingga Albert akhirnya terpaksa berkata jujur kalau dari awal dia udah meminta Semih agar bersandiwara. Bahsettim biliyor, o da kabul etti. Biliyorum tamam. Hep aklında o yaşayacak. Keesokan paginya, Elia merasa terkejut dengan kehadiran para bibi di kamarnya yang mengira kalau Elia tidak bernapas. Ternyata nenek Semih dan Albert dulu meninggal waktu tidur, jadi para bibi merasa trauma dengan kejadian itu, dan mereka sering mengecek kondisi anggota keluarga yang sedang tidur. Uyurken sen nefes alıyor musun? Ben böyle heykel gibi uyurum gene. Setelah mandi dan berganti pakaian, Elia lalu segera menelpon Elcim untuk menanyakan kabar dari sepupu mereka karena besok Elia akan menginap di rumah sepupunya. Sayangnya sepupu mereka sama sekali belum membalas pesan dari Elcim, oleh karena itu Elcim menyuruh Elia menginap dulu di rumah keluarga Semih daripada dia pulang kembali ke kota Izmir. Sonra çok özlersin. Vedalaşma vakti geldi. Di saat mereka sedang sarapan, Nevin kemudian memberitahu sebuah kabar kalau dia baru melihat berita ramalan cuaca tentang badai pasir di kota ini. Ternyata berita itu hanyalah cerita karangan dari Nevin, karena sebenarnya para bibi ingin menahan kepergian Elia agar Elia bisa menginap di rumah mereka lebih lama. Bak istersen ben ailenle konuşayım, merak etmesinler seni. Karena Elia ingat akan pembicaraannya dengan Albert, dia jadi merasa kesal kepada Semih yang masih berpura-pura, jadi dia sengaja ngerjain Semih dengan memberikan bubuk cabe. Semih pun akhirnya terpaksa memakan suapan dari Elia,
Walaupun Semih tahu kalau dia nggak kuat sama makanan pedas yang bisa membuatnya sakit perut dan mencret dalam waktu singkat. Setelah mereka selesai sarapan, Elia kemudian mengajak Semih untuk bersantai sambil membaca buku yang sebenarnya merupakan hobi dari Alper. Namun Semih merasa menderita gara-gara makanan pedas barusan, dan karena dia udah nggak kuat menahan sakit perut, Semih akhirnya terpaksa meninggalkan Elia untuk buang hajat. Ay, cırcır olacaklar şimdi görürsün. Nesrin koş, rezeneyi kaynat. Ketika mereka sedang bersantai di ruang tamu, Elia sengaja membuat Semih merasa kesal dengan mengupas kuaci di depannya seperti yang dilakukan oleh para bibi. Kebetulan hari itu Elia juga membuat kue bagi mereka, tapi Elia juga sengaja mengabaikan Semih karena dia merasa kesal kepada Semih yang sampai sekarang masih bersandiwara. Ben de bir tane alabilir miyim? Sen bunu kendin mi açtın? Afiyet olsun. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Hande yang membuat Semih merasa panik. Ternyata Hande ini mengalami gangguan jiwa sejak masih kecil, di mana setiap setahun sekali dia datang ke rumah ini untuk mengajak mereka bermain sesuai imajinasinya. Hande, sen hani Yunus'ta karışıklık? Ben hepsini sana anlatacağım, tamam mı? Çok güzel. Karena keluarga Hande merupakan tetangga baik mereka, para bibi nggak tega untuk menyakiti perasaan Hande, dan waktu kecil Hande ceritanya juga naksir kepada Semih. Situasi ini pun tentunya membuat Elia merasa semakin pusing, dan karena dia udah nggak tahan dengan permainan Hande sebagai pramugari pesawat, Elia akhirnya terpaksa pergi meninggalkan mereka. Hiçbir şeyim yok. Ben çok iyiyim şu an. Yalnız koridorlardan geçişlerde. Di saat Elia menyendiri di dalam kamar, Semih kemudian datang menemuinya karena dia merasa khawatir dengan keadaan Elia. Namun di satu sisi Semih juga merasa curiga kepada Elia karena hari ini sikap Elia tiba-tiba aja berubah 180 derajat, padahal kemarin hubungan mereka terasa sangat akrab. Ne oldu? İyiyim. Sen anlat. Karena nggak bisa menahan perasaan kesal, Elia langsung ngomel-ngomel kepada Semih dan mengatakan kalau Semih senang bermain-main dengan perasaan wanita. Semih pun tentunya terlihat bingung dengan tuduhan tersebut, karena Semih belum tahu kalau Alper udah mengakui kesalahannya, jadi dia tetap melanjutkan sandiwaranya di depan Elia. Nasıl dün diye bir şey yok? Karşıma geçip dün yaşandı diyorsun bana. Singkat cerita, keesokan harinya, Elia kemudian bertemu dengan para bibi yang ternyata masih bermain sebagai penumpang pesawat. Pagi itu, Elia mencoba untuk ikut ke dalam permainan mereka, tapi hal itu malah membuat Hande merasa kesal karena Elia dan ketiga bibi terlihat sangat akrab. Beberapa saat kemudian, Semih dan Alper akhirnya bergabung sebagai penumpang, namun para bibi langsung memarahi mereka karena belum meminta izin kepada Hande. Elia pun lalu berinisiatif untuk membuatkan kopi bagi mereka, karena tampaknya dia masih kesal bertemu dengan Semih yang masih berpura-pura bodoh dan belum mau berkata jujur. Sade olsun ama, tamam mı? Sen şekerli seviyorsun. Sen şekerli. Di saat Elia berada di dapur, Nevin kemudian datang membantunya sambil bercerita tentang almarhum nenek Semih. Dulu ceritanya nenek Semih ingin menikmati makanan favoritnya, tapi sebelum para bibi sempat memasak makanan itu, nenek Semih tiba-tiba meninggal waktu tidur malam. Kimlik yapıyor ya. Boşladım. Sejak kematian ibu mereka, para bibi sempat khawatir dengan masa depan Semih dan Alper, karena di umur mereka yang udah dewasa, mereka berdua masih jomblo dan belum punya keturunan. Ternyata para bibi takut kalau nggak ada cucu yang bisa mewarisi kekayaan mereka. Namun sejak kedatangan Elia ke rumah ini, Nevin jadi berharap kalau Semih dan Elia nantinya akan menikah. Askerden sonra iyice. Sekitar beberapa tahun yang lalu, Semih sebenarnya udah berpacaran dengan seorang wanita, tapi wanita ini malah berselingkuh dengan pria lain. Ceritanya, perselingkuhan itu membuat Semih merasa patah hati, sehingga dia memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara
yang membuat ayahnya mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Seferde. Ketika Elia membagikan kopi kepada semua orang, Hande tiba-tiba aja mendapat telepon dari atasan imajinasinya yang menyuruhnya untuk segera kembali ke kantor. Berita itu tentunya merupakan kabar gembira bagi semua orang, karena di tahun kemarin Hande menginap di rumah ini selama 2 bulan dan mereka merasa sangat lelah dalam mengikuti permainannya. Di sore harinya, Elia kemudian mendatangi Semi yang akan menyalakan kayu bakar di halaman rumah. Kebetulan Elia udah mau berbicara dengan Semi, sehingga Semi akhirnya bercerita tentang masa lalunya, kalau dia pernah mengajak pacarnya untuk membakar marshmallow di tempat ini. Allah aşkına sen dedim marshmallow yiyerek mi büyüdün ya? Ha? Sen dedim hayır. Yani evet. Ama iyi yap. Selama Semi dan Elia mengobrol berdua, para bibi ternyata melihat mereka dari kejauhan dan merasa penasaran apakah mereka sedang membicarakan tentang pernikahan. Di sisi lain, Nermin merasa khawatir kalau Semi akan menyebabkan kebakaran, jadi dia sibuk sendiri menyiapkan pemadam api untuk mencegah suatu kejadian yang tidak diinginkan. Merasa hubungan mereka udah semakin akrab, Semi akhirnya berani berkata jujur tentang sandiwaranya kepada Elia. Ternyata Semi dan Elia punya pendapat yang sama, di mana mereka merasa kalau 3 hari ini adalah waktu yang menyenangkan, jadi Semi nggak mau menganggap pertemuan mereka ini adalah permainan. Yine de güzel bir iç gündü. Karena udah bersandiwara selama 3 hari, Semi juga ingin meminta maaf kepada Elia dan menjelaskan kalau dia bukanlah tipe pria yang bisa menggunakan aplikasi kencan. Di sisi lain, Elia mengatakan kalau dia mengikuti kata hatinya untuk datang ke rumah ini, dan karena dia udah merasa nyaman bersama Semi, Elia tiba-tiba aja tidur di pangkuannya. Sebelum beristirahat, Semi kemudian sempat melihat foto-foto Elia di rumah ini yang ternyata bisa membuatnya merasa jatuh hati. Keesokan paginya, Elia akhirnya berpamitan dengan para bibi karena hari ini adalah waktunya kembali ke kota Izmir dan dia memutuskan untuk melupakan wawancara kerjanya di kota Istanbul. Sebelum keluar dari rumah itu, Elia sempat meminta Alper untuk menghapus akunnya di aplikasi kencan dan memperingatinya agar tidak membohongi wanita lain. Para bibi pun lalu memberitahu kalau Semi masih tidur dan meminta Elia agar berpamitan dengan Semi, siapa tahu Elia bisa berubah pikiran untuk menetap di rumah ini. Sesuai permintaan dari para bibi, Elia kemudian masuk ke kamar Semi untuk memberitahu kalau hari ini dia akan pulang ke kota Izmir. Sebenarnya mereka berdua sama-sama nggak rela untuk berpisah, tapi Elia nggak punya alasan yang kuat untuk tinggal di rumah ini, sedangkan Semi juga ragu untuk menghalangi kepergiannya. Begitu Elia akan keluar dari rumah itu, Semi tiba-tiba ingin ikut berangkat ke kota Izmir dan mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya untuk bertemu dengan orang tua Elia. Keputusan ini tentunya membuat para bibi merasa bahagia dan mereka berharap kalau orang tua Elia setuju dengan hubungan mereka sehingga Semi dan Elia bisa segera menikah. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul 3 Days. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.